Kartel. Kartel adalah sekelompok produsen pasar independen yang bekerja sama satu sama lain untuk meningkatkan keuntungan dan mendominasi pasar melalui suatu perjanjian. Berdasarkan hukum anti-monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Di negara Indonesia sendiri, larangan ini dimuat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kartel biasanya timbul di pasar oligopoli, di mana terdapat sedikit penjual dengan jenis produk yang homogen. Dengan adanya kartel ini, penjual bertindak sebagai satu perusahaan yang dapat mengendalikan pasar melalui pengaturan pada penetapan harga produk dengan cara membatasi ketersediaan barang di pasaran atau membagi wilayah penjualan. Penentuan harga kartel dan output kartel yang harus diproduksi menggunakan prinsip keseimbangan harga kartel yang memaksimumkan harga kartel, di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Langkah selanjutnya adalah bagaimana pengalokasian output kartel itu di antara perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota kartel. Pada umumnya, alokasi dilakukan dengan menggunakan metode pembagian pasar atau yang populer disebut sebagai kuota produk. Karakteristik kartel. Yang pertama, biasanya kartel terjadi pada pasar oligopoli atau oligopsoni. Mengapa demikian? Karena pada pasar oligopoli atau oligopsoni terdapat sedikit jumlah perusahaan yang terlibat sehingga hal ini akan memudahkan perusahaan untuk bisa bekerja sama dalam melakukan kartel. Yang kedua, anggota kartel umumnya setuju untuk menghindari berbagai praktik persaingan di antara mereka, terutama dalam hal penurunan harga. Mereka juga dapat menyepakati kuota produksi untuk menjaga pasokan pasar agar tetap rendah dan dengan harga yang tinggi. Lalu yang ketiga, setiap anggota kartel umumnya akan mempunyai kontrol pasar yang lebih sedikit daripada monopoli. Beberapa perusahaan bahkan bisa saja tidak mengambil bagian dari suatu anggota kartel. Sebaliknya, pihak pemonopoli justru bisa dengan mudah memalsukan hal tersebut karena hanya terdapat seorang pemain saja. Kemudian yang terakhir, harga produk dalam suatu industri oligopolistik biasanya tidak lebih mahal daripada pasar monopoli, tapi harganya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasar persaingan monopolistik. Dalam mengidentifikasi indikator awal terjadinya sistem kartel, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang disingkat dengan KPPU mengacu pada dua faktor, yaitu faktor struktural dan faktor perilaku. Adapun yang termasuk dalam faktor struktural antara lain yang pertama, tingkat konsentrasi suatu pangsa pasar terpusat dalam beberapa pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam suatu pangsa pasar tertentu. Yang kedua, jumlah perusahaan yang bersaing dalam suatu pangsa pasar tertentu memiliki jumlah yang sedikit namun terdapat barrier to entry atau pesaing baru sulit untuk masuk ke dalam pangsa pasar tertentu. Yang ketiga, ukuran perusahaan dinilai apakah suatu perusahaan memiliki investasi yang besar dan memiliki pengaruh dalam suatu pangsa pasar tertentu. Kemudian yang keempat, barang atau jasa memiliki sifat yang sama serta kegunaan yang sama atau yang dikenal sebagai homogenitas. Kemudian yang kelima, memiliki jaringan pasar yang cukup luas dari pengaturan pasar dari masing-masing pelaku usaha. Kemudian yang keenam, mengatur persediaan barang atau jasa serta output pemasaran yang dapat membuat kelangkaan. Yang ketujuh, memiliki keterkaitan dalam pengawasan pangsa pasar secara bersama-sama oleh pelaku usaha yang melakukan perjanjian kartel. Kemudian yang kedelapan, terdapat kemudahan bagi anggota kartel atau kartelis dalam pengawasan pangsa pasar dikarenakan pengaturan antara pelaku usaha yang diajak melakukan perjanjian kartel. Lalu yang kesembilan atau yang terakhir, memiliki permintaan yang tinggi namun seberapapun kenaikan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha tidaklah berpengaruh kepada konsumen.
Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor perilaku. Dalam faktor perilaku terdapat transparansi atau keterbukaan serta pertanggungjawaban data yang diberikan oleh pelaku usaha yang dimanipulasi datanya agar dapat terhindar dari pajak dan administrasi lainnya yang dapat merugikan pemerintah. Lalu yang kedua terdapat pertukaran informasi. Di sini yang dimaksud dengan pertukaran informasi adalah pertukaran informasi mengenai data antara anggota kartel atau kartelis mengenai produksi, harga maupun pemasaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kartel. Yang pertama, kartel harga. Kartel harga adalah kartel yang dilakukan untuk menetapkan suatu harga pokok produksi yang dihasilkan oleh para produsen yang tergabung dalam suatu kartel. Umumnya dalam pelaksanaan, seluruh produsen yang tergabung akan dilarang untuk menjual produknya di bawah harga yang telah disepakati, tapi diperbolehkan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi dengan resiko ditanggung masing-masing produsen. Kedua, kartel syarat. Kartel syarat adalah kartel yang dilakukan untuk menghadirkan variasi produk dan atributnya demi menghindari persaingan yang terjadi antar tiap produsen. Ketiga, kartel daerah. Kartel daerah adalah kartel yang dilakukan dengan membagi wilayah penjualan pada setiap anggota kartel. Nah, adanya kesepakatan seperti ini, maka setiap anggota kartel dilarang untuk menjual produknya di wilayah lainnya. Keempat, yaitu kartel produksi. Jadi, kartel produksi adalah penetapan suatu volume produksi yang dilakukan guna menguasai ketersediaan produk di pasar. Dalam pelaksanaannya, setiap masing-masing anggota kartel akan diizinkan untuk membuat barang dalam jumlah tertentu. Yang kelima yaitu kartel penjualan. Kartel penjualan adalah suatu penetapan kantor penjualan yang sifatnya terpusat. Jadi, setiap masing-masing anggota kartel hanya diperbolehkan untuk menjual produknya melalui kantor penjualan tunggal demi menghindari terjadinya persaingan pada tiap anggota. Dan yang terakhir yaitu kartel pembagian keuntungan. Kartel pembagian keuntungan adalah jenis kartel yang ada pada kesepakatan tentang pembagian laba dan pendapatan. Jadi dalam pelaksanaannya setiap anggota kartel akan menghimpun laba kotor yang diperolehnya bersama, lalu laba bersih yang diperoleh akan dibagikan ke seluruh anggota kartel sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu contoh kartel. Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC merupakan contoh kartel terbesar di dunia. Anggotanya terdiri dari negara-negara penghasil minyak dengan misinya adalah mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan negara-negara anggota dan memastikan kestabilan pasar minyak. Kemudian selain dari OPEC ada beberapa contoh kartel lainnya, yaitu kartel narkoba di Meksiko dan Kolombia, kartel susu di Kanada, kartel tiket pesawat terbang di Indonesia, kartel garam di Indonesia, dan kartel minyak goreng curah di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, kartel merupakan suatu perjanjian kerjasama antara dua perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Di beberapa negara, kartel merupakan suatu perbuatan ilegal dalam perekonomian. Di Indonesia tersendiri, larangan praktik kartel oleh suatu pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan terdapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebagai upaya dalam mencegah terjadinya praktik kartel. Dalam pelaksanaannya, kartel memiliki banyak sekali dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Yang pertama, yaitu kartel dapat mengakibatkan sulitnya melakukan inovasi, dikarenakan perusahaan sudah terikat dengan peraturan dan sanksi yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, kartel dapat merugikan masyarakat dikarenakan perusahaan cenderung akan menaikkan harganya dan menguasai pasar. Kemudian yang ketiga, suasana bisnis akan menjadi tidak kondusif dikarenakan tidak adanya persaingan. Dan yang terakhir, kartel akan mengakibatkan ketidakstabilan harga dan akan memicu terjadinya inflasi. Namun, terlepas daripada dampak negatif yang dihasilkan oleh pelaksanaan kartel, jika kita kelola dengan baik, maka kartel akan
menimbulkan dampak positif, yaitu yang pertama, kegiatan kartel dapat membangun hubungan kerjasama antar tiap perusahaan dan para pekerja cenderung lebih kondusif. Kemudian yang kedua, setiap anggota kartel mempunyai posisi yang lebih baik sehingga resiko PHK akan sangat minim terjadi. Dan yang terakhir, pihak perusahaan bisa meminimalisir resiko keuangan karena rendahnya tingkat penjualan, atau bisa kita bilang produksi atau penjualannya sudah diatur dan dijamin jumlahnya.